Miris dan kasihan. Barangkali kata demikian yang cocok untuk menggambarkan perasaan saya melihat fenomena betapa mudahnya masyarakat dibodohi oleh cerita-cerita luar biasa yang tidak jelas dari mana sumbernya serta belum terbukti kebenarannya, hanya karena cerita tersebut disampaikan oleh orang yang dianggap tokoh agama, entah itu kiai, ustadz, habib, ataupun tuan guru. Dan salah satu kisah yang beredar dan masyhur di masyarakat dipercayai oleh banyak orang adalah tentang pertemuan dengan Nabi Khidir alaihi salam. Bahkan kalau kita melihat konten-konten YouTube, rata-rata viewernya sangat banyak, jauh mengalahkan kajian tentang sirah Nabi ataupun kajian yang mengupas ilmu terkait hukum, Al-Quran ataupun hadis. Bahkan saya mendapati sebuah video yang berisi kompilasi pertemuan dengan Nabi Khidir, yang mana viewersnya berjumlah jutaan. Yang lebih miris lagi adalah ketika saya melihat komentar-komentar di dalamnya. Dengan mudahnya orang-orang membenarkan, bahkan sebagian mereka tidak mau kalah, mengaku-ngaku atau mengklaim bertemu dengan pengemis misalnya dianggap sebagai Nabi Khidir, bertemu dengan petani asing dianggap Nabi Khidir. Bahkan ada sebuah konten yang mana menceritakan Nabi Khidir menyamar menjadi tukang ini, tukang itu, kemudian memberikan ini, memberikan itu. Bahkan hal semacam ini disampaikan oleh para tokoh agama tersebut di dalam majelis-majelis mereka. Majelis yang seharusnya diisi dengan ilmu, entah itu hukum, fikih, Al-Quran, hadis, dan semacamnya, malah diisi dengan dongeng-dongeng khurafat. Dan sebenarnya karena enggan mempelajari dalil itulah, entah dari Al-Quran ataupun hadis sahih, banyak masyarakat yang tertipu oleh cerita-cerita semacam itu. Mereka bilang bahwa Nabi Khidir hidup abadi. Itu karena ia meminum air keabadian saat berlayar bersama Iskandar Zulkarnain ke ujung dunia. Tanpa pernah mereka tahu atau dijelaskan oleh para tokoh agama tersebut dari mana cerita tersebut berasal. Bahkan dari sana pula muncul keyakinan bahwa Nabi Khidir akan terus menjumpai orang demi orang sampai kiamat. Persisnya mereka yang memiliki hati yang bersih. Tapi benarkah Nabi Khidir masih hidup? Mari kita ulas secara mendalam, berimbang serta objektif, keluar dari tempurung kejumudan, konservatif juga fanatisme. Kita kedepankan sisi ilmiah dan logis supaya terbebas dari tempurung kejahilan. Jika kita melihat catatan sejarah yang valid berdasarkan dalil, Nabi Khidir hidup sejaman dengan Nabi Musa. Artinya kira-kira tahun 1200 sampai 1300 sebelum Masehi. Dan kalau ditambahkan dengan saat ini 2025, ia telah hidup lebih dari 3300 tahun. Secara logika, manusia apa yang bisa hidup selama itu? Meski kalau kita berbicara tentang kekuasaan Allah, hal itu sangat mungkin terjadi. Kemunculan Nabi Khidir alaihissalam adalah karena Nabi Musa menjawab pertanyaan salah seorang dari Bani Israel. Tatkala ia ditanya, siapakah orang yang paling berilmu di muka bumi ini? Dengan sontak Nabi Musa menjawab, aku. Maka Allah pun menegurnya karena tidak mengembalikan ilmu kepada Allah. Kemudian Allah memberitahu Nabi Musa bahwa di sebuah belahan dunia ada seorang hamba saleh yang mendapatkan ilmu dan hikmah langsung dari sisi Allah. Ini pula menjadi dalil tentang ilmu laduni, sebuah ilmu yang didapatkan begitu saja diyakini oleh
Arab penganut sufi ataupun tarekat-tarekat. Nabi Musa pun merasa penasaran dan ingin menemuinya lebih jauhnya, berguru kepada orang yang diceritakan tersebut, yaitu Nabi Khidir. Maka Allah memerintahkan dia untuk berlayar ke lautan sembari membawa ikan. Dan ketika ikan itu melompat ke lautan, di sanalah Nabi Khidir tinggal. Bahkan di dalam sebuah kisah dikatakan bahwa ikan tersebut sebenarnya sudah dimakan separuh oleh Nabi Musa yang saat itu ditemani oleh Yusha bin Nun. Dan ikan yang tinggal separuh itu diyakini oleh sebagian orang sebagai asal muasal dari ikan separuh. Padahal kalau kita mengkaji ilmu tentang fauna, ikan semacam itu memang ada. Dan awalnya ikan tersebut normal, hanya saja saat beranjak dewasa, sebelah matanya naik ke atas sehingga terlihat menjadi separuh bagian. Singkat cerita, Nabi Musa pun bertemu dengan Nabi Khidir. Kemudian ia mengungkapkan hajatnya untuk berguru kepada Nabi Khidir. Namun Nabi Khidir mengatakan bahwa Nabi Musa tidak akan bersabar bersamanya. Tapi Nabi Musa berusaha meyakinkan dan bersabar, tak akan bertanya apapun sampai Nabi Khidir menjelaskannya sendiri. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan setidaknya 5 dalil yang membantah bahwa Nabi Khidir masih hidup. Pertama, Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 34-35. Berbunyi, "Kami tidak menjadikan keabadian bagi seorang pun sebelum engkau, wahai Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan kami akan menguji engkau dengan kebaikan dan keburukan, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan." Ayat tersebut sudah cukup untuk menjelaskan bahwa tidak ada manusia yang abadi di dunia ini. Mustahil Allah menentang sendiri firman-Nya dengan realita yang terjadi di lapangan. Mustahil pula terjadi kontradiktif antara realita dengan dalil. Kedua, kisah tentang Nabi Khidir yang minum air keabadian saat berlayar bersama Iskandar Zulkarnain. Sebelum mempercayai sesuatu, sebagai seorang muslim, kita harus tahu dulu dari mana sumbernya. Dan setelah ditelusuri, ternyata kisah tersebut berasal dari Israiliyat. Adapun kisah-kisah Israiliyat tidak bisa kita terima sepenuhnya, meskipun di sisi lain tidak bisa kita tolak pula sepenuhnya. Hanya saja, jika sudah ada dalil yang membantahnya, maka hal itu harus ditolak. Lantas, apa bedanya dengan Nabi Isa yang semua orang muslim tahu bahwa ia masih hidup di langit kedua? Dan kalau dihitung-hitung, itu artinya ia sudah berusia lebih dari 2000 tahun. Bukankah itu sama tidak logisnya? Maka kita jawab pertanyaan tersebut. Tentang Nabi Isa, jelas ada dalilnya, entah dari Al-Quran ataupun dari hadis. Di Al-Quran dikatakan bahwa Allah mengangkatnya ke langit dan memberi rizki di atas langit sana. Yang kedua, di dalam hadis Rasulullah dikatakan bahwa di akhir zaman nanti, Nabi Isa akan turun untuk mematahkan salib dan membunuh babi-babi, serta berhadapan dengan Dajjal. Ketiga, ada sebuah doa yang dipanjatkan Rasulullah persis 1 malam sebelum terjadinya Perang Badar. Bunyinya, "Ya Allah, penuhilah janjimu kepadaku. Ya Allah, berikanlah janjimu kepadaku. Ya Allah, jika pasukan kecil dari kaum muslimin ini binasa, maka engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi." Apakah Rasulullah tergesa-gesa mengatakan hal itu? Bahwa Allah tidak akan disembah lagi jika kaum muslimin yang akan berperang tersebut dibinasakan? Bukankah di sebuah bagian bumi ada Nabi Khidir yang masih menyembah Allah? Ataukah Rasulullah tidak mengetahui hal itu? Ataukah Nabi Khidir sudah berhenti menyembah Allah? Bukan, karena jawabannya memang Nabi Khidir sudah wafat. Mustahil Rasulullah tidak mengetahui hal itu, sehingga ia berani berdoa seperti itu. Keempat, ada sebuah ayat di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 81. Berbunyi,
Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu, baik itu kitab ataupun hikmah, kemudian datang seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan beriman dan menolongnya. Maka jika Nabi Khidir benar-benar masih hidup, ia wajib datang kepada Rasulullah untuk berbaiat, kemudian menolong atau membantu Rasulullah. Namun, tidak ada satupun riwayat sahih Nabi Khidir pernah mendatangi Rasulullah. Padahal banyak sahabat Rasulullah yang agung, entah kalangan jin, bahkan malaikat sekalipun datang kepada Rasulullah. Ulama-ulama seperti Ibnu Hajar al-Asqalani, Al-Qurtubi, maupun Ibnu Katsir mengatakan, seandainya Khidir masih hidup di masa Rasulullah, ia pasti datang kepada beliau dan beriman kepadanya. Karena tidak ada dalil sahih tentang hal itu, maka jelas ia telah wafat. Lihat kitab Al-Bidayah wa Nihayah halaman 329. Apalagi konon Nabi Khidir hanya akan mendatangi orang-orang yang berhati bersih. Kurang bersih apalagi hati Rasulullah? Ataukah hati Rasulullah tidak dianggap bersih? Waliyahdubillah. Yang kelima, ada sebuah hadis yang berbunyi, Rasulullah pernah sholat bersama kami pada sebuah malam menjelang subuh. Setelah sholat, beliau berpaling menghadap para sahabat kemudian bersabda, tahukah kalian malam ini? Sesungguhnya setelah lewat 100 tahun dari malam ini, tidak ada seorang pun yang hidup di muka bumi ini dari mereka yang ada saat ini. Artinya, jika memang Nabi Khidir saat itu masih hidup, maka pasti dia akan meninggal 100 tahun setelah Rasulullah mengatakan itu. Bahkan, saking benar dan terbuktinya ucapan Rasulullah tersebut, sahabat yang terakhir wafat adalah Abu Atufail, sekitar tahun 100 atau 110 Hijriah. Adapun Rasulullah menyampaikan hadis tersebut adalah sekitar tahun 10 Hijriah. Jadi, kalau kita tarik garis, tepat di angka sekitar 90 sampai 100 tahun. Masih bisakah hal yang sudah sangat jelas ini dibantah? Semestinya semua dalil yang disampaikan ini sudah lebih dari cukup untuk membantah dan membuktikan bahwa Nabi Khidir telah wafat. Biasanya klaim-klaim tentang pertemuan dengan Nabi Khidir hanyalah sebuah aku-aku untuk sebuah kepentingan. Misalnya menarik rasa takjub jamaah sehingga para jamaah cenderung kepada satu tokoh agama. Itulah pentingnya kita mengkaji dalil, entah Al-Quran ataupun hadis, supaya tidak mudah tertipu oleh cerita-cerita semacam ini. Demikian penyampaian saya, semoga tayangan ini bisa memberikan pencerahan. Tak ada satupun maksud dan tendensi apapun dari semua penyampaian ini, kecuali didorong dan didasari oleh perasaan kasih sayang terhadap sesama umat muslim. Terima kasih.